Baik, berjumpa kembali pada kuliah kita yang kedua. Di dalam hal ini, mata kuliah mitigasi bencana tektogenesa, yaitu tidak lepas dari eh, tektonik. Nah, sehingga kita kali ini mengingat-ingat kembali tentang tektonik. Baik, tentunya sebagai awal dari bahasan kita, tentunya kita bisa melihat bagaimana interior bumi. Nah, di sini ditunjukkan dalam penampang ini bahwa bumi ini secara garis besar dibagi menjadi core, inner core, outer core, dan mantle. Nah, di sini kita lihat kedalamannya mencapai 6.378 km dari permukaan, kurang lebih ya, sebagai jari-jari bumi. Nah, kemudian yang inner core ini disebut sebagai bagian dalam dari bumi yang sifatnya adalah padat, gitu ya. Kemudian outer core ini sifatnya cair. Kemudian mantle ini umumnya bersifat padat, gitu ya. Kemudian kita lihat di bagian mantle ini terdiri dari astenosfer, ya. Astenosfer, dan astenosfer ini terdiri dari litosfer, ya. Litosfer dari kata litos, ya, yang apa namanya berarti litos atau batuan, ya. Sehingga pada penampang ini terlihat bahwa ketebalan dari litosfer ini kurang lebih antara 0 sampai 100 km saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan bahwa inner core, outer core, kemudian mantle. Mantle ini dibagi menjadi dua juga, yang dimana lower mantle dan upper mantle. Dimana upper mantle ini kalau kita tinjau lebih detail, kita bisa lihat grafik yang ada atau gambar yang ada di sebelah ini menunjukkan bahwa astenosfer itu, ya, astenosfer itu umumnya bersifat cair dan mudah untuk bergerak, ya. Kemudian di atas astenosfer ini adalah litosfer, ya. Litosfer itu terdiri dari kerak benua dan kerak samudra, di mana kerak benua ini densitasnya relatif lebih rendah, ya, atau densitasnya rendah, diwarnai dengan mineral-mineral basic atau mineral-mineral yang berwarna terang seperti kuarsa dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbeda dengan kontinental crust atau lempeng benua, lempeng samudra ini berkebalikan, yaitu densitasnya tinggi, didominasi oleh mineral-mineral gelap atau mafic. Kurang lebih seperti itu kondisi kerak bumi yang ada di tayangan ini. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa ada panjang atau ada gelombang seismik, ya. Gelombang seismik ini jika timbul sebagai sumber energi yang menyebabkan terjadinya gelombang seismik, maka rambatannya dia akan lebih cepat pada batuan yang memiliki kecepatan tinggi, dan kecepatan tinggi ini berhubungan dengan densitas dari
batuan tersebut. Ya, semakin tinggi densitasnya dia, kecepatan gelombang seismiknya semakin cepat. Nah, sehingga pada saatnya dia akan kembali ke permukaan dan mengikuti arah yang kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada satu contoh gambaran tentang gelombang seismik yang berasal dari gempa bumi. Di sini digambarkan sebagai titik bintang merah ini. Kemudian gelombang ini bergerak ya pada lapisan keras ya dan mantle, di mana kita ketahui keras itu memiliki densitas lebih kecil daripada mantle ya, sehingga kecepatan rambat gelombang ini lebih lambat dibandingkan merambat pada mantle ya, sehingga pada saat pergerakan gelombang itu dimulai maka sebenarnya lebih cepat dari merambat melalui media mantle dibandingkan dengan keras. Baik, saya lanjutkan kurang lebih seperti itu. Kita mengenal ada S wave dan P wave atau gelombang S dan gelombang P, di mana gelombang P ini sebenarnya adalah gelombang primer ya. Dia mampu menembus ke dalam inti bumi sehingga kurang lebih nampak seperti diagram yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian si gelombang S dia tidak mampu untuk melalui atau menembus dari inti bumi. Nah, di sini kita lihat bahwa yang karena tidak mampu ditembus ini, maka di sini disebut sebagai adanya zona bayangan gelombang S ya, atau S wave shadow zone atau zona bayangan gelombang S yang kurang lebih sekitar 154 derajat. Ya. Baik, saya lanjutkan. Pun juga di panjang gelombang P wave itu ada daerah yang merupakan P wave shadow zone, yaitu sudutnya kurang lebih di antara 103 sampai 150 dari arah dari pusat gempa di permukaan seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kurang lebih seperti ini kita mengenal P wave atau gelombang primer. Arah rambatnya itu searah dengan arah pergerakannya. Jadi kalau kita arahnya itu ke kanan seperti ini, maka gelombangnya itu akan juga searah dengan pergerakan gelombangnya. Nah, kemudian berbeda dengan P waves, di sini ada S wave atau gelombang S, di mana arah rambatannya searah dengan arah rambatan, arah pergerakannya searah dengan arah rambatan, tetapi dia menggelombang seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya adalah relief wave atau arah pergerakannya sama ke arah sana, tetapi dia seolah-olah berputar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah love wave atau gelombang love. Ini arah pergerakannya ke arah sana, tetapi gelombangnya akan bergerak ke kiri ke kanan. Kalau ini tadi yang S wave itu bergeraknya naik turun, ya, tapi arah pergerakannya ke sana, ya, dia tegak lurus atas bawah. Kemudian kalau love wave itu searah, arahnya ke sana, tetapi arah pergerakannya horizontal, tegak lurus tetapi horizontal. Tetapi S wave itu tegak lurus tetapi vertikal. Ya. Baik. Nah, ini gambaran yang lebih jelas lagi tentang panjang gelombang wave-nya, P wave-nya ya. Dimana di sini ada kompresi dan dilatasi. Ya, arah pergerakannya seperti ke sana gitu ya. Kemudian yang S wave ini arah gelombangnya ke atas bawah ya. Kemudian S wave itu yang arah rambatnya kiri ke kanan. Ya. Kemudian relief itu dia berputar
seperti itu. Nah, arahnya ke kanan tetapi perputarannya ke arah kiri. Kemudian love wave itu arah pergerakannya seperti itu. Nah, kita lihat kecepatan dalam S dan P atau primer dan sekunder, di mana panjang kecepatan dari gelombang S itu lebih lambat daripada P wave, ya. Di mana pada kecepatan di litosfer itu tentunya lambat, ya. Kemudian ada low velocity zone di asthenosfer, dia mengalami perlambatan, dan kemudian di mantle dia juga mengalami kenaikan kembali, ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat di ini kecepatan dalam skala kecepatan kilometer per detik dan fungsi dari kedalaman. Nah, kemudian kita lihat untuk pembanding seismic wave velocity atau kecepatannya dalam kilometer per jam lebih dalam lagi daripada yang di sebelumnya, di mana kita sampai ke inner core, ya, di mana kecepatan P wave ini sangat cepat pada mantle, kemudian mengalami penurunan kecepatan di outer core, dan di inner core ini mengalami peningkatan kembali. Berbeda dengan P wave, S wave ini pada mantle dia mampu dan memiliki kecepatan sekitar 5 hingga 7 km per detik, dan dia tidak akan merambat di outer dan inner core. Nah, selanjutnya di sini kita lihat perbandingan antara, di sini ditunjukkan adanya P wave and S wave yang digunakan dipetakan, gitu ya, di Cocos Lab, ya, litosfer Cocos Lab itu kurang lebih seperti ini. Ini ada satu sayatan, ya, profil. Ini ada sayatan X dan Y, kemudian di sebelah kanannya ini adalah X dan Y, kurang lebih seperti ini, di mana warna merah ini menunjukkan kecepatan yang kurang daripada rata-rata. Kemudian yang warna biru ini kecepatan yang lebih dari rata-rata. Sehingga kurang lebih kalau dipotong, kita lihat profilnya untuk P wave ini kurang lebih seperti ini, sampai kedalaman 2000 km. 2000 km. Kemudian untuk S wave ini kecepatan tertinggi ini ada di bagian permukaan saja, ya, sampai kedalaman kurang dari 500 km. Nah, kurang lebih seperti itu kecepatan rambat gelombang dari P wave dan S wave. Nah, untuk mengetahui selanjutnya kita harus mengetahui tentang interior yang berkaitan dengan kecepatan tadi adalah temperatur di dalam bumi. Nah, kita ketahui di sini, kita lihat ada istilah geothermal gradient. Geothermal gradient itu adalah tempat titik-titik di mana semakin bertambahnya kedalaman, maka temperaturnya semakin meningkat. Ya. Di sini disebut, kita lihat ya, gradien geothermal di beberapa tempat di mana pada litosfer itu pada kedalaman kurang dari 100 km per jam itu suhu hanya mencapai 1500 derajat Celcius saja. Nah, jika lebih dari itu maka kondisi batuan itu akan mencair, ya, atau meleleh. Nah, kemudian pada asthenosfer temperatur semakin tinggi dan kedalaman semakin dalam, maka kita lihat
batuan akan meleleh pada temperatur 2000 lebih ya. Pada kedalaman 200 km itu pada temperatur 1700 ini air sudah batu sudah mencair. Nah, kurang lebih kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah fungsi kedalaman dan temperatur yang menunjukkan pada mantle, outer core, dan inner core, di mana semakin ke dalam maka temperaturnya drastis semakin tinggi, ya, mencapai paling tinggi di sini 5000 derajat Celcius untuk inner core pada kedalaman 6000 km. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran tentang jika kita hendak memanasi air, kurang lebih karena ada pemanas yang ada di dalam tadi, inner tadi, di inner core atau di core ya. Di dalam core itu temperaturnya tinggi, maka akan mempengaruhi temperatur yang lapisan yang ada di atasnya. Kurang lebih seperti ini, jika kita memasak air, kita panasi dengan menggunakan kompor, maka temperatur yang ada di bawah kompor ini akan meningkat dan meringankan berat jenis dari suatu benda. Jadi berat jenisnya sangat dipengaruhi temperatur. Nah, sehingga di sini mengalami sirkulasi, semacam ada sirkulasi. Kita lanjutkan. Ini dibandingkan dengan air yang tidak mengalami pemanasan, ini tidak ada sirkulasi panas yang ada di dalamnya. Nah, ini berlaku juga untuk lapisan yang ada di mantle atau di upper mantle, sehingga pada daerah yang berada pada zona lower mantle dan upper mantle ini, karena tadi sumber panas itu dari inner core dan outer core, maka temperatur itu meningkat dan meringankan berat jenis. Kemudian karena yang sebagian di atas ini sudah hampir dekat dengan permukaan, sehingga temperaturnya turun, dan temperatur turun ini mengakibatkan berat jenisnya meningkat, sehingga terjadi semacam sirkulasi. Ya, ada semacam pergerakan liquid yang ada di dalam lower mantle. Nah, tentunya pergerakan-pergerakan ini akan mempengaruhi dari lapisan yang ada di atasnya, baik itu upper mantle maupun di kerak bumi. Di sini dilihat bahwa ada spreading. Ya. Kalau kita lihat ada pemanasan yang seperti ini, maka spreading. Kemudian yang menurun ini mengalami subduction, ya, atau tumbukan. Ini saling memisahkan, dan kebalikannya di sisi lain akan terjadi tumbukan. Nah, ternyata di dalam panas bumi yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi oleh radioaktif dari uranium, thorium, dan potasium yang ada di lapisan inner dan outer core, ya. Sehingga semakin banyak panasnya, ini kemungkinan besar dia uranium, thorium, dan potasiumnya itu semakin banyak. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentunya kita juga mengetahui tentang plate tectonic atau tectonic lempeng, di mana sebenarnya kalau kita lihat tadi di bawah bumi itu tadi sudah terlihat adanya pergerakan atau dinamika
panas yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng yang ada di atasnya. Nah, sehingga sebenarnya dulu orang geologis mengumpamakan bahwa merekayasa dan menganalisis bahwa dulu beberapa benua itu adalah menjadi satu, yaitu ditampakkan atau ditunjukkan dengan adanya kesamaan fosil yang ada di beberapa benua, seperti di sini di Amerika Selatan dan di Afrika. Ini ada beberapa penampakan yang mirip ya. Kemudian di Afrika, India dan Antartika itu juga ada beberapa kemiripan yang fauna dan floranya yang ditunjukkan dalam fosil ya. Nah, ini yang disebut dengan superkontinen atau super benua yang disebut dengan Gondwana ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, dengan pergerakan dinamika panas tadi yang menyebabkan terjadinya lempeng-lempeng itu bergerak, itu diawali dari 200 juta tahun yang lalu, yaitu dengan adanya Pangea atau Pangea ini yang tadi kita gambarkan beberapa benua itu awalnya jadi satu ya, kemudian beberapa 180 meter, maaf 180 juta meter tahun yang lalu ini sudah mulai bergerak ya, sehingga benua Afrika dan Antartika ini sudah mulai terpisahkan ya. Kemudian beberapa terjadi di utara Antartika dan di bagian utara Antartika ini mengalami beberapa pembentukan perubahan bentuk ya. Kemudian sekitar 135 tahun kemudian yang lalu, 135 juta tahun yang lalu, ini Afrika dan Amerika sudah terpisah ya. Amerika dan Afrika ini keduanya sudah mulai terpisah. Kemudian 65 juta tahun yang lalu India sudah mulai bergerak menjadi satu dengan Asia ya, benua Asia. Nah, kemudian sehingga sampai saat ini India menjadi satu dengan Asia yang dibentuk atau membentuk satu pegunungan Himalaya. Kemudian juga Australia juga sudah terpisah dengan Antartika. Ya. Kurang lebih seperti itu gambaran tentang pergerakan lempeng. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya adalah sejak ditemukannya suatu alat yang mampu mendeteksi kedalaman dan dasar laut dengan menggunakan gelombang suara, maka alat ini mampu membuka pemikiran kita tentang dasar samudra. Nah, kurang lebih seperti ini. Beberapa dasar samudra juga terlihat adanya jejak-jejak pergeseran lempeng samudra maupun lempeng benua. Ya. Nah, kemudian tentunya pergerakan lempeng ini juga menyebabkan terjadinya erosi, ya, erosi, pelapukan erosi dan pengendapan atau sedimentasi hampir di seluruh permukaan muka bumi ini 95% ditutupi oleh batuan sedimen. Nah, di sini kita lihat ada warna abu-abu, ini adalah penyebaran dari batuan sedimen. Nah, kurang lebih seperti ini. Di bagian dasar laut terdapat adanya gap yang secara morfologi itu lebih ekstrim dibandingkan ada yang
apa yang ada di permukaan karena erosi di bawah laut itu lebih sedikit dibandingkan lebih kecil energinya dibandingkan dengan di permukaan. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran tadi adanya subduction atau tumbukan yang menyebabkan salah satunya mengalami penyusutan. Sebenarnya tumbukan-tumbukan dari suatu lempeng itu merupakan sebagian dari fungsi dari atau pusat dari terjadinya gempa. Ya, kurang lebih seperti ini ada irisan dari A ke B, kurang lebih kalau A dan B itu digambarkan seperti ini. Kalau ada subduction, maka warna-warna titik-titik ini menunjukkan kedalaman dan besarnya gempa yang telah terjadi. Nah, tadi selain subduction juga ada splitting di dasar laut, sehingga tadi sudah disinggung jika pergerakannya ini mengalami saling menjauh, maka lempeng yang ada di atasnya juga semakin menjauh, yang tentunya mengakibatkan adanya menyebabnya terjadinya gunung bawah laut. Nah, ini diantaranya adalah di Kepulauan Hawaii, ya. Ini di sepanjang ini terjadi splitting atau splitting itu ya menjauhnya satu sama lain plat tektonik itu. Nah, selain splitting tadi, tentunya terbentuknya adanya plum, ya, mantle plum atau istilah lain adalah hotspot atau titik-titik panas yang disebabkan adanya splitting. Di antaranya di sini ada Azores, di Bowie, Krok, termasuk di Hawaii, ya, dan hampir di seluruh dunia ya, ini terjadi. Nah, kemudian selanjutnya tadi splitting ini terjadi di plat Amerika Selatan dan plat Afrika. Ya. Splitting itu memisahkan, tetapi ternyata di antaranya itu juga mengalami pensesaran ke kanan ini ya, dan juga ada yang sejajar. Ini karena kecepatan pergerakannya berbeda, maka sesar-sesar ini dapat terjadi, dan ini merupakan bagian dari jika bakal terbentuknya gempa. Ya, hampir sama dengan tadi berkaitan dengan kecepatan splitting, pemisahan, sehingga diantaranya bisa menyebabkan zona-zona seismik yang aktif. Nah, kemudian di sini kita lihat ini ada stenosfer, kemudian continental crust dan lithosphere, serta continental ocean crust, ya, atau plat ocean dan plat benua dan plat samudra. Nah, yang tadi kita lihat di terjadinya splitting ini ternyata mengakibatkan adanya pillow lava atau pillow basalt, ya, karena batuan yang ada di sini itu sifatnya ultra basah hingga basah, maka di sini kita bisa melihat adanya pillow basalt yang biasanya terjadi tadi diantaranya adalah di Hawaii, ya. Nah, kemudian selain tadi splitting tadi juga mengakibatkan adanya dome atau radial fracture yang berada di tengah dome yang merupakan hotspot, ya, atau titik-titik panas yang disebut juga dengan istilah mantle plum. Nah, kemudian selanjutnya adanya subduction zone, terjadi pelelehan di sini. Kemudian pelelehan ini tentunya di sini ada gesekan-gesekan yang sebagian karena adanya panas, gesekan menyebabkan panas, maka sebagian mengalami pencairan atau pelelehan batuan, sehingga merupakan bagian dari dapur magma atau sumber dari terjadinya gunung api.
Nah, itu yang terjadi di laut, berbeda dengan yang di darat, subduction zone, yang mirip, gesekan-gesekan itu mengakibatkan pelelehan atau pencairan batuan yang menyebabkan sumber dari magma, ya, di mana magma ini merupakan mengakibatkan terjadinya aktivitas gunung api. Nah, di sini kita lihat ada beberapa yang menyebabkan terjadinya mungkin bencana, yang diantaranya adalah adanya gempa, ya, dan kemudian adanya aktivitas vulkanisme, dalam hal ini adalah erupsi. Ya, sama. Kemudian subduction zone yang ada di San Andreas. Maaf, ini ada sesar San Andreas, ya. Kemudian kita lanjutkan sama sebelumnya. Nah, kurang lebih penyebaran dari sesar-sesar itu seperti ini, dan adanya hotspot-hotspot. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Disinilah adanya penyebaran tektonik dan terjadinya sumber-sumber gempa. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.